muslimin, para hamba Allah, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan untaian kalimat di lisan kita, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan kita pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ketaatan-ketaatan kita kepadanya, melalui amal jawarih, amal-amal kebaikan oleh yang digerakkan, yang menggerakkan anggota tubuh kita. Karena kesyukuran itu bukan saja melalui lisan, tapi juga melalui amal. Dan mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan sebentar ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu bentuk kesyukuran kita kepadanya. Mengiringi kesyukuran itu, kita pun berselawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa mustafana wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Besar harapan pada Allah agar diri kita termasuk orang-orang yang senantiasa terikat jiwanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mudah terikat diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, di subuh yang Allah berkahi ini, izinkan kami untuk mengajak kita semua merenungkan satu firman Allah yang sudah sangat sering kita dengar di surat An-Naba, ayat yang ke-31. Di pangkal Allah membicarakan tentang orang-orang bertakwa. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Innalil muttaqina mafaza. Sungguhnya bagi atau teruntuk orang-orang yang bertakwa itu Allah siapkan mafaz, kemenangan. Allah siapkan tempat kemenangan. Banyak para ahli tafsir mengatakan al-mafaz itu maknanya dua, dan kedua-duanya saling berkaitan. Yang pertama bermakna fauz, kemenangan itu sendiri. Yang kedua juga bermakna makanul fauz, tempat kemenangan itu. Artinya kedua-duanya sama saja secara hakikat, sehingga para ulama mengatakan pada praktiknya nanti mafaz itu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum sampai kepada makna yang disampaikan oleh para mufassir itu lebih jauh, tahukah kita bahwa faza yafuzu fauzan dalam bahasa Arab itu bermakna mendapatkan apa yang diinginkan. Ada sesuatu yang kita targetkan dalam hidup, dalam aktivitas, lalu target itu kesampaian target itu, dapat apa yang ditargetkan, dapat apa yang dimaksudkan, yang diinginkan, maka itu diistilahkan dalam bahasa Arab faz, yafuz, fauz, mendapatkan apa yang diinginkan, mendapatkan apa yang dicari. Maka kalau boleh kita kemudian menggeser sedikit dari makna kemenangan itu. Sering orang menerjemahkan faza, mafaza, fauz itu dengan kemenangan.
Kalau boleh kita geser sedikit ke dalam bahasa kita, itu mungkin lebih tepat kita terjemahkan dengan sukses. Karena kesuksesan itu mendapatkan apa yang dicari. Gitu. Sedangkan kemenangan itu dalam bahasa Arab ada lagi bahasa lain, istilah lain yang lebih tepat. Misalnya an-nasr, al-fath, ya. Ada lagi istilah lain. Nah, kalau berarti ayat ini bicara soal kesuksesan sebenarnya. Apa yang dicari oleh orang-orang yang bertakwa dalam hidupnya, apa yang diinginkannya dan apa yang didapatkannya. Maka yang diinginkannya adalah surga, kan begitu. Dan yang akan didapatkan ya surga itu. Tanda dia sukses di dalam kehidupannya mencapai apa yang diinginkan, yang diharapkan itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surga itu yang diinginkan itu, surga yang merupakan puncak dari kesuksesan hidup seorang hamba itu. Itu ternyata di dalam ayat lain di surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, mengajarkan kita satu konsep yang lebih detail. Bukan masalah surga yang didapatkan sebenarnya. Mari kita perhatikan firman Allah di surah Ali Imran ayat 185. Mulai ayat itu dengan kalimat kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Setiap jiwa, setiap diri akan merasakan al-maut, kematian, dan balasan dari amalan-amalanmu itu hanya akan disempurnakan nanti di hari kiamat. Lalu Allah lanjutkan, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang dibebaskan dia dari neraka dan kemudian dia dimasukkan ke dalam surga, maka dia telah faz, berarti dia telah sukses, kata Allah. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidak lebih kehidupan dunia itu daripada mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Kalimat yang menjadi perhatian kita adalah ketika Allah tidak saja mengatakan bahwa kesuksesan itu udkhilal jannah, dimasukkan ke dalam surga. Bukan itu saja yang kesuksesan. Bahwa kesuksesan itu justru diawali oleh Allah dengan kalimat faman zuhziha 'anil nar, terbebas dari neraka. Terbebas dari neraka. Berarti misi pertama kita itu bukan masuk surga. Misi yang lebih penting itu adalah terbebas dari neraka. Karena setiap kita ini, kata Allah dalam surat Maryam, wa imminkum illa wariduha, setiap kalian itu mesti akan melewati neraka itu. Mesti akan melewati neraka itu. Mau ke surga pun akan melewati neraka itu. Mari bayangkan, digambarkan, diilustrasikan oleh para ulama, coba ditafsirkan, dijelaskan. Dan banyak hadis pun menerangkan begitu. Ketika di mahsyar itu maka sudah nampak tergambarkan bagaimana neraka, kemudian di ujungnya ada surga. Setiap orang akan melewati neraka itu. Itulah dia sirat. Setiap orang akan melewati sirat itu. Dan bahkan ada orang-orang yang kata Rasulullah SAW, meskipun pada akhirnya dia merasakan surga, tapi karena keadilan Allah dia mesti pula merasakan dulu siksa neraka di akhirat, yaumul qiyamah, setelah mahsyar itu. Kalau boleh kita kategorikan, ada di antara hamba Allah nih, kata Rasul, yang bighairi hisab, dia masuk surga tanpa dihisab, belum dilakukan hisab. Maka orang-orang ini yang 70.000 itu, begitu kata Rasul, orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan tawakal selama hidup di dunia, itu tidak melalui proses hisab, langsung Allah kirim dia ke surga Allah.
melewati itu juga, tapi tidak terasa bahwa dia sedang melewati neraka. Ada yang melalui hisab dulu, tapi hisabnya yasira, hisabnya ringan. Hanya ditunjukkan amal kebaikannya, lalu Allah persilahkan dia berangkat, melewati neraka dan masuk ke surga. Tidak masuk ke neraka, melintasi. Tapi ada pula orang yang hisabnya panjang. Setelah hisab yang panjang itu tidak masuk ke neraka, melewati, tapi kemudian juga masuk surga. Setelah kalimat Rasul kepada sahabat beliau, contohnya itu sahabat beliau Abdurrahman bin Auf, engkau ya Abdurrahman adalah sahabatku yang paling terakhir menemuiku di surga. Apa sebab? Ya Rasul, kau kan datang merangkak, kata Rasul. Apa sebab? Hisabmu panjang, hartamu banyak. Akhirnya gara-gara itu Abdurrahman bin Auf di hari itu membeli semua kurma yang belum laku di pasar, dibagi-bagikan, disedekahkan, menghabiskan hartanya untuk sedekah, tapi harta itu datang lagi. Ada orang yang seperti itu. Lalu ada pula orang yang melalui hisab Allah, tapi karena ada maksiat-maksiat yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak bertaubat dari maksiat itu selama di dunia, di luar maksiat syirik, di luar maksiat kekufuran dan kesyirikan. Ada Allah tidak ampuni, maka dengan keadilan Allah dia merasakan dulu siksa di neraka. Dia melewati dan dia merasakan siksa neraka dengan kalimat la ilaha illallah yang tidak pernah dicabut dari dirinya. Kemudian Allah masukkan dia ke dalam surga. Itu yang kata Allah dalam hadis. Nanti Rasul katakan, nanti Allah akan katakan kepada malaikat neraka itu, lihat di neraka itu ada enggak orang yang di hatinya masih ada keimanan walaupun sedikit. Tarik dia, masukkan dia ke surga. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, maka menarik ketika Allah mengatakan faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza. Maka kesuksesan itu didapat mula-mula adalah dengan terhindarnya diri dari neraka. Ini misi yang paling besar dalam hidup mestinya yang kita tanamkan di pikiran kita. Bahwa orang kalau terhindar dari neraka mesti mendapatkan surga, karena tempat itu cuma dua saja. Hendak neraka, hendak surga di akhirat itu. Tapi siapa yang mendapatkan surga bisa jadi dia akan merasakan neraka dulu. Bisa jadi, walaupun ujungnya adalah mendapatkan surga. Tapi siapa yang terbebas dari neraka mesti wa udkhilal jannah, mesti dia merasakan surga. Nah, untuk terbebasnya dari neraka ini kita tidak mungkin tidak menghindarkan diri dari maksiat. Nah, konsep utama terhindar dari neraka adalah terbebasnya diri dari dosa dan maksiat. Oleh sebab itulah, karena misi terbesar hidup ini terbebas dari neraka, maka kerja utama kita di dunia ini adalah sebisa mungkin, semaksimal mungkin diri kita terbebas dari dosa-dosa, dari maksiat yang kita lakukan, dari kesalahan yang kita lakukan, sebisa mungkin. Bukan masalah banyak amalan jemaah, bukan masalah banyak amal soleh, tapi masalah mampukah amal soleh kita itu membebaskan kita dari dosa-dosa maksiat kita. Makanya Rasul mengatakan bahwa amal yang paling dicintai Allah itu bukan amal yang banyak, tapi amal yang madama wa in qalla, yang terus menerus, yang konsisten meskipun sedikit. Amal soleh itu bukan masalah banyaknya amal soleh, tapi masalah konsistennya kita dalam amal soleh, walaupun amal itu tidak berapa jenisnya. Ya. Meskipun amal itu tidak berapa jenisnya. Maka ada orang yang bertanya, ya Rasul, kalau saya mau dapat surga itu apa yang harus saya lakukan? Nah, Rasul ajarkan rukun Islam yang 5 itu. Syahadatain, ya? Salat 5 waktu, datang Ramadan puasa, sampai senisab hartanya keluarkan zakatnya, ada kemampuan berhaji, bisa berangkat haji gitu. Itu saja. Iya, kalau begitu saya tidak akan menambah, saya tidak akan menguranginya. Itu saja yang akan saya kerjakan
saya akan dapat surga, kata Rasul. Lalu dia pergi. Lalu kata Rasul, itu orang benar-benar akan dapat surga, akan dapat apa yang diinginkannya itu kalau dia jujur dengan perkataannya. Artinya apa yang diucapkan itu sejalan dengan apa yang diinginkan oleh hatinya. Itu tidak main-main. Berarti hanya dengan lima amal soleh itu kan tidak banyak itu. Kalau dari segi jenis tidak banyak ya, tapi konsisten. Kenapa? Syahadat itu harus konsisten, dijaga terus. Sholat 5 waktu harus dijaga terus. 5 waktu itu kan tidak banyak. 5 waktu kan tidak banyak. Dari 50 yang pertama diwajibkan Allah, kemudian di korting itu menjadi 5 waktu. Itu kan tidak banyak. 24 jam Allah berikan sehari hidup kita. 5 waktu itu berapa sih kita keluarkan untuk mengerjakan? Sedikit jemaah. Sedikit. Taruhlah sholat berjamaah dari awal sampai akhir itu setengah jam. Dari awal datang kita itu orang azan itu sampai selesai sholat itu taruhlah setengah jam. Setengah jam aja dikali 5 berapa ya? 2,5 jam. Dibanding 24 jam berapa persen jemaah? Maka sedikit, tapi dia dama terus menerus. Puasa Ramadan 1 bulan kan? Dari 12 bulan, mungkin sedikit atau banyak itu? 30 hari dari 365 hari. Sedikit atau banyak? Sedikit. Makanya Allah katakan ayyamam ma'dudat. Siapa yang membaca tafsir itu akan mendapati ulama mengatakan ayyamam ma'dudat itu hari-hari yang sedikit. Kan hari yang banyak, hari yang sedikit. Zakat 2,5%. Banyak atau sedikit? Sedikit, lebih sedikit daripada pajak ya. Jauh lebih sedikit. Yang penting itu dama wa inqalla. Itu kaidah utama dalam amalan itu. Bukan masalah banyak-banyakan amalan, tapi adalah soal konsistensi dan cara Allah memformat kewajiban itu adalah mengikut konsep tadi itu. Madama wa inqalla, terus menerus. Dan perhatiankah kita kepada kalimat-kalimat Rasul ketika menjelaskan amal-amal soleh yang beliau ajarkan itu? Ternyata amal-amal soleh itu fungsinya semua untuk membebaskan kita dari dosa dan maksiat. Innas salata tanha anil fahsyai wal munkar. Salat ke salat, apa lagi? Jumat ke Jumat. Pernah kita dengar hadis itu? Ramadan ke Ramadan, umrah ke umrah. Apa itu fungsinya? Mukaffirat, penghapus dosa. Penghapus dosa. Maka misi terbesar kita itu dalam hidup adalah terhapusnya dosa dan terbebas kita dari neraka. Amal soleh itu pun disyariatkan untuk menghapuskan dosa kita. Innal hasanat yudhhibnas sayyiat, kata Allah dalam Al-Quran. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapuskan keburukan-keburukan. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'il hasanata wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringkan, gantilah keburukan, dosamu, maksiatmu dengan kesolehan, kebaikan. Niscaya kebaikan akan menghapuskan keburukan. Perhatikan kalimat-kalimat Allah dan Rasul itu, jamaah yang dirahmati Allah. Ya, kita akan dapat kesimpulan bahwa misi terbesar hidup ini adalah terhapusnya dosa dan terbebas dari neraka. Maka tidak heran kita Rasul mengatakan tidak ada seorang pun yang masuk surga Allah karena amalannya. Tidak ada. Dan tidak heran kita Rasulullah SAW itu membiasakan istighfar setiap hari. Bahkan beliau sampaikan kepada umatnya 100 kali ya? Aku saja beristighfar 100 kali, kata Rasulullah SAW. Jamaah yang dirahmati Allah, pahamkah kita bagaimana harusnya hidup ini dibuatkan dan tujuan seperti apa yang harus kita sematkan di hati kita? Maka bukan masalah masuk surga. Pertama adalah masalah terbebasnya diri dari maksiat dan dosa. Dosa kepada Allah, hablum minallah. Dosa kepada sesama manusia, hablum minannas. Bahkan ada dosa kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Ada maksiat bahkan terhadap diri sendiri. Bahkan terhadap diri sendiri. Ada kesalahan-kesalahan kita terhadap diri kita sendiri. Makanya Rasulullah SAW itu mengingatkan seorang sahabat ketika ingin menambah amal. Ya Rasul, kita seorang sahabat,
namanya Abdullah bin Amr bin As, anaknya Amr bin As. Ya Rasul, adakah lagi puasa yang wajib untukku selain puasa Ramadan? Anak muda datang kepada Rasul. Asalnya tidak ada anak muda yang seperti itu hari ini, minta nambah kewajiban. Adakah lagi puasa yang wajib untuk diriku selain puasa Ramadan ini? Aku kuat lagi ya Rasul, aku kuat. Kata Rasul, tidak ada kecuali engkau tatawwa, engkau inisiatif sendiri menjadi amal sunnah bagi dirimu. Tapi aku kuat ya Rasul, wajibkanlah. Rasul ingatkan, sebelum Rasul tambah, Rasul ingatkan terus, Rasul, dirimu dan keluargamu punya hak. Jadi mentang-mentang semangat orang beribadah lu dikasih aja ibadah banyak-banyak, tidak ya Rasulullah. Diingatkan, dirimu dan keluargamu punya hak. Ada hak diri, ada hak keluarga. Terabaikan itu berarti kita bermaksiat di depan Allah Subhanahu wa taala. Jangan gara-gara amal ibadah soleh yang sangat besar kita inginkan lalu kemudian terabaikan hak dan kewajiban yang lain. Karena masalahnya bukan masalah banyak-banyakan amal. Masalahnya adalah soal bagaimana kita terhindar dari dosa dan maksiat, jemaah yang dirahmati Allah. Maka di pagi ini, di awal pagi ini kita dianjurkan membaca Sayyidul Istighfar. Padahal masih pagi. Entah apalah dosa yang sudah kita lakukan. Kalau kita mikir secara kita logika, padahal kita baru bangun, bahkan sudah sholat pula, dan sholat itu menghapuskan dosa. Tapi kita dianjurkan Rasul kita pagi ini, zikir paginya diantaranya adalah Sayyidul Istighfar, istighfar yang terbaik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dibaca di pagi. Padahal pagi itu kita baru selesai subuh, ini baru selesai sholat, baru dihapuskan dosa kita, masih minta ampun lagi. Untuk apa minta ampun itu? Untuk menunjukkan pada Allah yang kita ingin betul-betul dalam hidupnya adalah betul-betul bersih dari dosa. Nanti menjelang malam dianjurkan lagi baca itu. Dan orang-orang yang bertakwa yang di awal kita katakan innalil muttaqina mafaza, itu adalah satu cirinya orang-orang bertakwa itu, kata Allah di surah Az-Zariyat, wabil asharihum yastaghfirun. Pada waktu sahur. Waktu sahur itu kapan itu, Pak? Kapan itu waktu sahur? Waktu sahur. Kita ulama kita setelah coba diteliti itu sekitar 20-15 menit sebelum masuk waktu subuh, waktu sahur. Di ujung-ujung sepertiga akhir malam itu, di ujungnya. Setelah selesai orang-orang bertakwa itu melaksanakan qiyamul lail, ya, kemudian akan masuk waktu subuh. Kalau di masa Rasul dulu ada azan pertama, menjelang azan kedua. Apa yang dilakukan oleh orang-orang bertakwa itu? Yastaghfirun, padahal mereka baru saja selesai melaksanakan qiyamul lail, dilengkapi dengan witir, yang witir itu lebih baik daripada harta yang terbaik di dunia ini. Dan di witir itu pun dianjurkan dibaca kunut. Yang kunut itu meminta pula diantaranya terbebas dari dosa, maksiat, keburukan. Jamaah yang dirahmati Allah, orang-orang bertakwa itu adalah orang-orang yang membiasakan istighfar, minta ampun kepada Allah. Sebab makna takwa itu adalah terpelihara. At-taqwa itu berasal dari kata wiqayah. Wiqayah artinya terpelihara. Maka orang-orang bertakwa orang-orang yang terpelihara dirinya. Terpelihara dari apa kira-kira? Bukankah terpelihara dari dosa? Terjaga dirinya dari dosa dan maksiat. Bukan masalah dia banyak amal soleh, tapi apa? Terjaga dirinya dari dosa dan maksiat. Maka cocok tuh Allah katakan innalil muttaqina mafaza. Orang-orang yang terpelihara dirinya dari dosa dan maksiat secara maksimal itu, dia akan mendapatkan kesuksesan yang sesungguhnya. Yang pertama, kesuksesan itu adalah dia terhindar dari azab neraka Allah Subhanahu wa taala, dan otomatis dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah dirahmati Allah, mari sama-sama nih di pagi ini kita fokuskan hidup itu. Fokus hidup kita kemana?
terhindar dari banyak maksiat dan dosa. Kita lakukan pun amal soleh, kita berharap dari amal soleh itu dosa-dosa kita terhapuskan oleh Allah. Kita bertemu waktu-waktu mustajab, maka yang pertama kita minta dan yang paling banyak kita minta mestinya adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul, kalau kita membaca apa saja yang dibaca Rasul ketika sujud di qiyamul lail beliau yang panjang itu. Sujud qiyamul lail yang panjang itu. Apa saja yang dibaca Rasul? Maka siapa yang meneliti dan memperhatikan riwayat hadis itu yang bicara, yang menjelaskan tentang bacaan-bacaan sujud Rasul di qiyamul lail yang panjang itu, dia akan mendapati bahwa doa yang paling panjang dia sampaikan Rasul adalah doa minta ampun. Ya Allah, ampunkanlah dosaku yang nyata, yang tersembunyi, yang aku tahu, yang aku tidak tahu, yang bahkan hanya Engkau saja yang tahu, yang banyak, yang sedikit, yang besar, yang kecil. Begitu didetailkan oleh Rasul, padahal beliau adalah orang yang sudah dijaminkan oleh Allah surga dan dijamin dihapuskan dosa. Allah ya. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Kami sudah bebaskan engkau dari keburukan-keburukan, dari dosa-dosa. Jamaah yang dirahmati Allah. Rasul ketika ditanya oleh Siti Aisyah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, tanya, ya Rasul, kalau malam ini Lailatul Qadar, itu kan momen mustajab. Momen mustajab doa itu. Apa yang aku mohonkan kepada Allah? Apa yang diajarkan Rasul? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fun. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mana momen-momen terbaik kita? Yang pertama kita mohonkan kepada Allah adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu kita minta banyak kebaikan yang lain. Dan begitu pula lah Allah dalam Al-Qur'an memperlakukan nama-namanya. Maka didahulukan Al-Ghafur daripada Ar-Rahim. Seringkali Ghafurur Rahim didahulukan Ghafur daripada Tawwab. Tawwab daripada Rahim. Tawwab mengampuni juga, mengampuni, menerima taubat, mengampuni. Kemudian baru Rahim. Ghafur Maha Pengampun, baru kemudian Maha Memberi rahmat. Ternyata itu rahasianya, bahwa terbebasnya diri dari dosa itu adalah pangkal dari layaknya diri mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak betul rahmat Allah kita dapatkan, tapi dosa tidak terhapuskan. Ya berarti rahmat itu untuk menghapuskan dosa dulu kan? Bukan untuk memaksimalkan kebaikan dulu. Piring kalau kotor dicuci dulu, Pak. Tidak dipakai langsung kan? Tidak. Walaupun enak makanan itu, sehat dia, ditaruh di piring yang kotor tidak berguna. Tidak selera kita makan. Bersihkan dulu, baru ditaruh makanan yang baik, kan begitu. Ya, maka Ghafur, maka minta ampun kita dulu kepada Allah. Bersihkan diri kita dari dosa-dosa dulu. Ya. Maksimalkan diri terhindar dari maksiat. Bangun kita tengah malam, ada yang sholat, minta ampunan kepada Allah. Sujud yang panjang itu banyak-banyak minta ampun. Jangan terlalu banyak minta dunia. Yang nikmat dunia ini akan Allah beri juga. Orang kafir ya diberi Allah nikmat dunia, tapi Allah tidak berikan ampunan. Maka nikmat dunia itu tidak maksimal dalam diri mereka, tidak maksimal. Sebab itu mari, misi hidup kita yang terbesar adalah terbebas dari dosa dan maksiat, terhindar dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang perlu, yang bisa kami sampaikan di subuh kali ini. Mudah-mudahan awal hidup kita di hari ini Allah berkahi, Allah bebaskan kita dari dosa-dosa. Kita minta kepada Allah agar Allah jaga kita di sepanjang hari ini daripada maksiat-maksiat, daripada kelalaian-kelalaian yang akan menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.